Ngapain nih kita, coy? Ketemu lagi. Tadi kayak udah ngobrol-ngobrol. Kita udah lama banget nih nggak ngobrol-ngobrol, ya nggak sih? Kita udah lama banget terakhir ngobrol itu Februari di konten YouTube kita. Pandemi. Jadi kita kan ngikutin protokol nih. Iya benar. Jadinya ya kita stop juga dong produksi kita. Iya. Alasan aja sih. Sulit berjumpa ya. Iya, sudah berjumpa. Sebenarnya alasan aja sih. Iya. Nah, for your information aja teman-teman yang nonton video ini bahwa kita sebenarnya menerapkan protokol kesehatan, yaitu kita tadi menggunakan masker, jaga jarak, ini kita jaga jarak, semprot disinfektan. Jadi bisa dibilang kita bikin konten ini bener-bener ikutin protokol, nggak sembarangan gitu. Mungkin pemain kita boleh sembarangan tapi kesehatan paling utama. Iya. Amin. Nah, yang penting dia yang nonton juga menjaga protokol. ya Iya. itu Harus tetap menjaga 3M. Jangan 3M. dempet-dempetan, Iya, berdua-duaan, jarak. dengan Dua-duaan. berdua-duaan tapi jaga jarak Tapi aja. jaga Ya enggak. 3M. Menjaga jarak, Ah. mencuci tangan, sama memakai Memakai masker. masker. Ini juga penontonnya jaga jarak juga guys. Iya. Tetap kita tetap ini. Oke. Gue kayak tadi makan, minum, apa? mandi. Molor. Iya malah. Gendut dong. Nah, jadi kita ngumpul di sini mau ngobrol-ngobrol apa nih, men? Ya seperti namanya lah, ngobrol bareng teman gitu. Yang tentunya pasti bawa Tuhan ya nggak sih. Iya. Kalau obrolan kita. Berhubung Apa ini nih? kita udah di akhir, udah di penghujung tahun nih, men. Yoi, Kan kayaknya nggak berasa banget tuh bener. di tahun 2020 ini. Yoi. Isinya bulan Januari, Februari, Maret separoh. Habis itu deh. tiba-tiba Desember nih, men. Iya, bener. Gue juga Oh enggak, kelewat. Januari, Februari, Maret, Corona, Desember. Oh iya, itu ada bulan corona. Iya, ada bulan Corona. 3 bulan PSBB, nggak kemana-mana gue. Aduh. Hingga akhirnya kita memberanikan diri untuk bikin konten lagi. Padahal Nah. sih enggak. Dan tiba-tiba kita ada di penghujung tahun nih, ya kan. Iya. Nah, penghujung tahun ini buat kita ya. Wih, kan, itu jelas paling biasanya dinanti-nantikan. spesial banget. Yoi, Spesial banget karena kita menyambut tahun baru. belum tahun baru ini. Aku tahu. Sebelum tahun baru ada Oh. nih, yang spesial nih ada nih, men. Ulang tahun gue. Bukan Udah ya? November. Oh iya, Lu November. udah lewat ya. Apa dong? Wah, Iya. ada nih di bulan Desember yang Apa ya? sangat spesial buat kita sebenarnya. Gue bawa nggak tahu apa ya. Apa ya? Abs tuh ya. Ulang tahun istri lu kali. Enggak dia jauh dia. Ulang tahun gebetan gue. Hah? Itu paling gue tungguin. Masa sih? Emang udah ada gebetan? Belum. Iya. Sekalian. Ya. Tadi yang ale-ale. Oh, itu bukan lah. Itu cowok. Oh, gua kirain. Nah, kita bakal nyambut Hari raya. kok biar salah ngomong lo ini. Karena ada hari raya. Bener kan hari raya? Hari raya sih. Iya, benar. Pasti yang Iya, iya. umat Kristiani udah tau lah. Nah, itu dia deh tadi yang mau gue sebut. Yoi. Hari kelahiran Tuhan kita. Yesus Kristus datang ke dunia nih. Ide. Sedap nih. Yang identik dengan Hari Natal. Dan semua orang Kristen nih semuanya merayakan nih ya. Bener. Ini acara besar nih. Iya. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Christmas. Banyak diskon lah gitu. Yoi. Walaupun beda-beda Identik banget sama yang namanya perayaan. perayaan, Bener. pesta-pesta, Betul. diskon-diskon liburan, Betul banget. ya kan? Walaupun kita beda gereja, interdenominasi Yes. gereja, tapi tetap Tapi merayakan. semua Betul. sama satu gitu, ngerayain Natal, Betul tuh. bersuka cita gitu, Yoi. Bener. karena kedatangan Kristus. Yes, yang lahir ke dunia. Iya. Ini. Bener. Nah. Ini menarik banget nih kita bahas nih. Yoi. Ya kan? Kenapa sampai Harus kita rayain. iya, kenapa sampai ini perlu kita rayakan sebenarnya kan? Gitu Nah, kan? mungkin kayaknya topik itu terlalu berat untuk kita bahas di awal. Nggak apa. Nggak. Ini dulu aja apa opini masing-masingnya dulu. Oh iya, sebelum itu kita kenalin dulu Oh, dong. belum kenalan Maksud nih tadi. gua belum Udah tadi? kenalan. Oh, belum. Maksud gua kita kenalan dulu. Iya bener. Ya. Siap. Dari mana nih? Gua aja lah ya. Ya, Ya udah pada tahu kalau gue sih ini mah. ya belum tahu. Ya belum tahu gitu. Lu udah kayak bahasa artis lu. Iya, teman-teman, gua Abraham Kaleb. Ya, Fit. Ayo, Fit. Bisa ya gitulah langsung aja.
kenalin. Next. Iya, gue Alvin Rian. Dan gua Yonatan. Yoi. Kok lu satu doang? Gua Abraham Kaleb, Alvin Rian lu. Yonatan Abeto Vanorio. 3. Marga apa nih? Pangaribuan. Oh iya. Kita Batak semua ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Oh iya. Nyokap gue sih. Oh nyamuk. Iya. Gue juga keluarga nyokap sih. Iya, berarti Batak. Hidup Batak. Batak. Nah. Lanjut. Lanjut, Dap. Kata lu tadi keberatan nih. Oh iya. ini Oh nih, iya, kita keberatan ngomongin jangan langsung tiba-tiba Natal, makna Natal. Kenapa Natal? Bentaran deh, bentaran. Iya, mungkin kita buka dengan yang receh-receh kali ya. Maksudnya jangan serius-serius amat. Iya, Kita slow-slow lah ya. Yoi, Yang slow. santai Oh, saja. kalau gitu kita minum dulu biar nggak seret. Iya. Biar nggak seret Iya. ya kan minum dulu. Ini dari mana nih? Tadi kopi Lampung. Kopi Lampung. Yoi. Siapa dari Lampung? Gua air putih sih, Hmm. tapi warna hitam. Karena gelap ini. Yo iya, gelap dulu gelap. Gue kopi Lampung. Iya. Nah. Gini nih. Ngomongin Natal. Yang tadi Kaleb bilang nih, apa nggak terlepas dengan yang namanya perayaan nih. Nah, coba dong kita ceritain dong, mungkin kesan kita, maksudnya apa sih yang kita nantikan dari Natal nih? Iya, Mungkin dari kecil sampai sekarang gede pasti kan tentu berbeda-beda nih. Mungkin waktu kecil kita nantiin hadiah atau apa gitu. Mungkin kita cerita soal keseruan kita Kayak ada lagu-lagunya tuh. dari Natal. Apa tuh? Lupa sih dah. Ya waktu ku kecil menantikan Natal. Iya. Aduh, maaf. Kalau nggak salah sih itu. Gue nggak tahu sih. Ada kan gitu ya? Ada. Gue nggak tahu. Oh mungkin gue beda. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada. Ada nggak? Oh ada. Mungkin gereja gue beda kali ya. Kan interdenominasi. Oh iya, interdenominasi. Semua bisa masuk. Nah ceritain dong apa dari kita kali ya, kita ceritain apa sih yang mungkin keseruan Natal yang Yang paling berkesan. bakal ya. berkesan selama hidup kita gitu. Iya. Coba lu main duluan men. Gua nih. Yoi Ben. Gua waktu Natal tuh, waktu kecil tuh ya, ngarep banget tuh men dibawa ke gereja gitu kan, terus di gereja dapat hadiah tuh men, ya kan. Oh iya. Itu biasanya kalau habis Natal tuh dibagi-bagiin apa gitu kan. Iya. Dibagi- Sama tolo ya. Amat tolong nggak dapet lah men, ya kan? Oh iya Pasca. Pasca itu. Dapat roti men. Oh iya. Tiba-tiba tolor. Dapat roti, dapat kado lah gitu. Ya kan? Oh iya. Kado-kado. Yang masih ada gambar-gambar Enggak, kalau badut. kalau di gereja, kalau dulu Lu? gua waktu kecil di gereja nih, jadi gua sepanjang tahun harus ngumpulin kupon men. Ah, Jadi Untuk kupon- akhir tahun. Jadi kupon itu saat Natal ntar ditukerin men. hadiah. Tuker hadiah, ya kan. Tapi karena gua nggak pernah ke gereja, biasanya guru sekolah minggunya pengertian, tetap dikasih hadiah. Ya, enggak. Biar gak nangis. Iya. Biar nggak Lain dapet kok gua. Iya. Iya. Bener. Iya, tapi uniknya Natal gitu ya. Akhirnya bisa identik juga sama hadiah ya. Hadiah. Bener. Iya. Iya. Kalau lu dong. Gue nanya duluan. Oh iya. Kan gue yang buka topik. Dulu dong. Gak apa kan pas gitu. Oh iya. Kalau gue tuh yang paling berkesan nih, ini nih, gue sebagai aktor waktu itu. Oh, drama-drama. Drama. gereja. Drama Natal tuh. Iya. Ini paling berkesan banget waktu itu gue. Gue bisa dibilang dulu tuh jarang banget tuh ikut sekolah minggu. Oh. Tapi gue ditawarin. Jadi apa? 3 orang majus. Oh. Widih. Bawa-bawa emas. Bawa emasmu dan kemenyan. Saat sekolah minggu tuh. Pada saat sekolah minggu itu waktu itu gua kelas 3 SD kalau salah. Tapi lu nggak pernah ikut sekolah minggu. Gua nggak pernah ikut sekolah minggu. Iya. Kekurangan orang. Kekurangan orang. Itu problematika gereja Yoi. ya. Tiba-tiba dibuka. Siapa yang mau ikutan? Siapa yang mau ikutan gitu. gitu kan. Iya. Akhirnya gue ikutan lah itu apa jadi 3 orang majus. Gua nggak tahu tuh 3 orang majus ini apa. Cuman di situ gua peranin bahwa ternyata dia memberikan seserahan ketika Tuhan lahir nih. Serahan tuh ada roti buah. Yoi. Ada roti buah. Pokoknya 3 emasmu dan kemenyan kan. Iya. Yang ikutan apa kalau di Alkitab ikutin apa bintang ya? Bintang jatuh di mana tuh? Di situ. Nggak bintang jatuh sih. Dia ngikutin bintang. Oh iya, ngikutin bintang. Ngikutin bintang hingga kayak yang terus hingga kayak gue nyampe tuh. Lu yang bikin berkesan kenapa? Karena yang nonton itu semua jemaat. Jadi pas malam Natal kita bikin acara di Iya, situ. iya, Jadi pemainnya itu anak sekolah minggu, anak PA, PT, semua pada ikutan. Itu yang paling berkesan mungkin seumur hidup gue ya. Cuman setelah itu gue nggak pernah dapat peran itu lagi. Kenapa? Karena gue nggak ke gereja. Maksudnya gue jarang-jarang. Oh iya. Gitu. Jadi kalau anak main
main peran-peran gitu ya, nyokapnya langsung maju ke depan, anak gua nih. Iya, Di video di videoin. Bener banget. Padahal waktu gua ke SD tuh gua nggak begitu tahu yang gimana gitu. Maksudnya ya udah gue cuma mainin peran doang, 3 orang majus. Kan nggak ada dialog tuh, 3 orang majus kan. Iya, Datang cuma beraro, udah habis itu cabut kan. Iya. Tuh, kalau gue itu sih. Kalau lu gimana, Lep? Gua yang gua inget itu sekolah minggu juga, ini Oh, iya. ngomongin dulu kan sekolah minggu. Gua pernah disuruh jadi baca Alkitab. Tiap hari ya? itu harus. Oh iya. Harusnya. Oh, iya. Itu harusnya. Waktu itu gue dapat jadi pokoknya gereja gue waktu itu bikin acara. Itu kayak gitu juga, ada yang dari sekolah minggu dari mana, ada drama juga, tapi di situ ada anak-anak yang ngebaca Alkitab, ngucapin Alkitab tapi pakai bahasa dari negara-negara lain. Oh, bukan daerah ya? Bukan daerah. Wah. Jadi supaya Apa? supaya go internasional. Nggak tahu juga sih yang go internasional atau gimana. Untuk segala bangsa. Maksudnya Iya. ini bisa diberitakan ke segala Segala bangsa. bangsa. Semua bahasa ada. Nah, gue disuruh pilih bahasa apa tuh. Iya. Sedangkan ya walaupun nyokap gue dulu ngajar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris kan udah ada tuh yang bikin. Bener. Gue harus yang lain tuh. Mikir apa ya, gue nggak bahasa Inggris aja gue belepotan, bahasa Indonesia aja bingung ya. Iya. Akhirnya karena kebetulan oma gue jago bahasa Belanda, akhirnya belajar tuh gue. Nah, Bahasa Paris. Belanda. Oh, Belanda. Kebetulan gue bingung, bukan bingung. Kebetulan gue Nggak tahu. akhirnya belajar nih. Iya. Tapi guanya pribadi untuk belajar bahasa tuh susah, men. Nggak, dari dulu kacau banget gue bahasa. Berarti lu bukan orang linguistik Nah lah. itu Iya. gue nggak linguistik banget tuh, Benar. nggak paham gue. Akhirnya udah seminggu belajar, 2 minggu, wah kayaknya berat nih. Cuman nggak mungkin gue mundur kan. Iya. Gue orangnya, Udah kepilih. gue udah dipilih. Kalau mundur malu lah, Iya. kasihan nanti. Kalau gua. mundur nggak maju. Iya. Akhirnya gue punya ide. Idenya adalah suara oma gue Voice note. rekam. Oh. Dulu belum ada tuh aplikasi-aplikasi yang buat itu, Iya. rekam di Walkman. Oh iya. Rekam di Walkman. Zaman-zaman dulu ya. Ayat Alkitab tuh. Iya, ayat Alkitab tapi di dalam bahasa Belanda. Oh, Gue lupa tuh ayatnya apa. Gue rekam, kan maju ke depan, anak bocah pakai jas kecil Iya. gitu. Jadi di kantongnya itu Walkman, gue taruh sini. Nah baru suara oma gue tuh ngomong, gue ikutin. Gue ngomong. Cuman orang-orang gitu semua. Itu sih paling gue. Lu bisa ngikutin lagi nggak nih? Iya. Aduh, udah Iya. skip gue. Gue malah mikirnya tadi gak dia rekam, terus pas udah maju handphonenya dia nyalain, terus suara omanya yang muncul. Enggak. Masih puji Tuhan masih Masih puji Tuhan, aman. Gue tinggal ngikutin omongan. Itu tuh paling berkesan gue maju Iya. pas Natal. Nah itu kan masa lalu nih, maksudnya masa-masa waktu kita kecil. Kalau di usia-usia kita sekarang nih, apa sih yang lu nanti-nantiin nih dari namanya Natal? Lu dulu dong. Sekarang berat Iya. ya. Kan tadi udah masa kecil, maksudnya sekarang di usia kita nih, apa sih Iya. yang lu nantiin? Kalau sekarang gue menantikan Natal itu sebenarnya lebih berat nanti, men. Aneh. Jadi deh cari topik yang gampang aja deh. Lu deh. Apa ya? Berat juga sih. Di umur-umur kita ini Iya 20 ke atas, 20 Makin sulit ya. ke atas nih Sudah problema. matang, ya? Iya. Baru Lagi pengen mateng-matengnya Lagi pengen kan. mateng-mateng. Iya. Apalagi ditambah nambahnya pengetahuan, ilmu. Nah, Yang dinantikan tuh semakin berat gitu. nah, ya. itu. Nah, Nggak itu. bisa lagi gue ngomong Perayaan. "Gua menantikan hadiah gitu. Iya. Hadiah dari mana? Udah bukan Anda masanya. tidak bekerja. Bangun, Anda miskin gitu. Open BO. Jangan Iya. dong. Nggak mungkin. Gitu. Gue lempar diskusi aja nih. Yes. Sebenarnya makna Natal apa sih? Nah, Maksud itu gua kan nih- tadi yang saya tanya. Kayak apa namanya nih? Misalnya Artinya kalau kita ngomong makna Natal, artinya Natal yang kita harapkan di masa ini gitu. iya, Oh, sebenarnya sudah Natal- mulai kita maknai gitu ya. Bener. Karena kan kalau mungkin waktu kita Kalau dulu kan kita dapat kecil, hadiah iya. atau disuruh apa. Terima Bener. jadi deh Terima dulu. jadi. Ada kesenangan-kesenangan. Gitu. Berarti sekarang lebih memaknai gitu ya. bener. Dalam perjalanan kehidupan Yoi. kita Iya, ya kan, beranjak dewasa nih, bener. kita pastinya melihat keadaan, Benar. melihat realita-realita yang ada. Iya. Itu bercampur tuh.
sehingga kita memaknai sesuatu berbeda akhirnya. Betul banget. Betul. Apalagi kan kalau dulu kan yang di Natal ya tadi liburan, awal libur, terus habis itu Hadiah, pesta-pesta, perayaan lah pokoknya gitu. Nah, cuman sebenarnya makna Natal sebenarnya apa sih? Apalagi di usia kita saat ini nih. Nah, menurut kalian apa sih makna Natal itu sebenarnya? Gimana tuh Bento? Lu Kalau gue pribadi nih, kita ngomongin santai-santainya aja. Iya. Gue pribadi sebenarnya ini kenapa gue pakai baju ini sengaja men. Joyful. Gue joyful, bukan sekedar joyful. Joyful tuh joyful kan sukacita. Iya. Tapi kalau ini ngomongin joyful berarti fuel nih bahan bakar nih men. Oh. Ya kan joy itu sukacita. Nah yang gue tahu selama kehidupan gue dan ya perenungan kehidupan gue lah. Sukacita itu hanya akan muncul ketika kita sudah pernah berduka cita men. Nggak akan ada namanya kalau bahagia beda ya. Bahagia karena kita mendapat sesuatu kita bahagia. Betul. Tapi sukacita yang gue maknain adalah ketika gue misalnya jalan dengan terseok-seok, menghadapi masalah ini, problem ini, masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pertemanan ya kan. Nah itu buat gue bingung sampai akhirnya ketika gue bisa berserah sama Tuhan, akhirnya gue punya sukacita. Oke. Gitu. Jadi ini bahan bakar sukacita yang sebenarnya harus gue rayakan setiap hari. Nggak hanya di hari Natal. Iya, tapi khususnya di Natal ini nih. Karena ada teladan pengorbanan yang gue lihat. Ya kan, teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia nih dengan segala pengorbanannya lah. Kita nggak pernah tahu tuh seberapa jauh dia pergi dari surga, seberapa berat mungkin, ya kan, dan kehidupan dia sebagai anak manusia menjalani penderitaan di kayu salib sampai akhirnya dia bangkit, dan itu sukacita tuh. Nah, gue ngelihatnya sih ke situ ya, makna Natal buat gue pribadi hari-hari ini yaitu ini bisa menjadi bahan bakar gue yang membuat gue tiap hari tuh bersukacita. Masalah-masalah yang ada, segala macam tuh bikin gue kayak gue harus masalah gue tuh lebih kecil daripada Tuhan gue. Tuhan gue lebih besar. Ketika gue belajar ngelihat Tuhan, berarti gue lagi berproses untuk bersukacita. Iya benar. Aduh, sedap. Gitu. Ngeri. Kalau lu Bin? Iya, gue setuju tuh. Akhirnya kita mengingat Tuhan gitu ya. Mengingat Tuhan, melihat Tuhan. Enggak, tadi maksudnya gue setuju gitu sama yang si Kalian bilang ya, lo bilang tuh men. Di segala situasi, dalam segala kondisi, sekalipun itu persoalan yang begitu besar gitu ya, tapi tetap Tuhan lebih besar dari segala macam persoalan kita gitu kan. Apapun itu di dalam situasi seperti apapun itu Tuhan kita tetap yang terlebih besar di dalam kehidupan kita, dan itu sukacita kita tuh men. Ya kan. Ya, kalau buat gue Natal nih ya harusnya ya tadi ya sukacita kita di setiap kehidupan kita harusnya penuh sukacita karena Allah hidup di dalam kita. Dan Allah hadir di dalam kita, dan saat ini kita mengingat kembali gitu ya kan. Ya, mengingat kembali tentang Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita dan gitu ya. Ya gue mencoba memaknainya, wah gila ya. Allah mau hadir di dalam kehidupan gue gitu ya kan. Bukan hanya ini aja sebetulnya gue mengingat dia gitu kan, tapi di setiap hari-hari gue juga gue mengingat, harusnya kita semua gitu mengingat Allah itu hadir dalam kehidupan kita gitu kan, hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Tapi bersyukur Natal ini juga dengan kencang banget gitu kan ngingetin kita lagi ya kan, untuk melangkah ke tahun berikutnya gitu kan, untuk mengingatkan bahwa Allah tuh selalu hadir dalam kehidupan kita. Allah itu masuk di dalam kehidupan kita. Betul. Allah itu masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Enggak. Itu. Mulai beratnya di sini nih. Masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Itu tuh sulit tuh. Apalagi ya kita lihat di masa-masa hari-hari inilah. Tahun 2020 ini yang tadi kita bilang setelah Maret Corona. Bulan Corona baru tiba-tiba Desember gitu kan. Tiba-tiba akhir tahun, besok udah mau lewat tahun. Nah, itu tuh gue yakin teman-teman semua kita di sini ngalamin banyak hal yang benar-benar berat pastinya karena kita nggak siap sebenarnya gitu. Nggak bakal expect bahwa kalau nggak pernah ada pemberitahuan di tahun lalu bahwa tahun depan akan ada pandemi yang menutup segala pekerjaan, yang menutup susah gitu menutup segala komunikasi gitu. Wah, banyak banget orang yang kita lihat
ya sengsara lah dalam keadaan ini gitu kan. Ya, makanya ya ini pemaknaan Natal nih harus kita ini banget sih, hidupin banget sih. Betul. Dengan pengorbanan, perjuangan. Wah, itu banyak banget sih. Lu sendiri gimana tuh, men? Nah itu, gue sendiri ya gue bersyukur film The Passion of Christ selalu dimunculkan di saat Natal. Itu lu pasti pernah dong. Iya. Lu juga pernah kan? Nonton film The Passion of Christ Di saat ntar Natal. dia pas mau pasca. Sebenarnya biasanya pasca sih. Oh, pasca. Iya. Tapi kenapa gue selalu nonton di Natal ya? Boleh juga, Oh, apa-apa. Boleh juga. Cuman maksud gue itu nggak tahu ya kalau gue ini ya ritual gue pribadi. Maksudnya gue memaknakan Natal itu bukan hanya sekedar kelahiran Yesus di dunia nih, tapi apa step selanjutnya yang Yesus lakukan setelah dia lahir di dunia. Iya, benar. Gitu kan. Ya terlepas yang namanya sukacita, pasti ada yang namanya duka cita dong. Nah, tapi yang gue pelajari bahwa ternyata ketika Yesus lahir di dunia itu menandakan bahwa seharusnya kita bersukacita dalam menjalani kehidupan kita, karena Yesus udah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa gitu. Dan gak enak-enak aja ya turun ke dunia ya. Iya, dan melewati proses selanjutnya yang gue pelajarin bahwa ini pandangan gue pribadi, makna Natal adalah saatnya dimana gue menyadari bahwa gue nggak sendirian di dunia ini. Maksudnya yaitu mungkin teman-teman gua atau sahabat gua bisa ninggalin gua, tapi di Natal ini nyadarin gua bahwa gua nggak sendirian, yaitu ada Tuhan bersama gua. Sekalipun mungkin orang tua gua ninggalin gua, terus teman-teman gua ninggalin gua, atau apapun mungkin materi yang ninggalin gua, tapi gua sadar bahwa Yesus sudah ada di dunia nih. Jadi nggak ada waktunya untuk gua berduka cita terlalu lama. Atau gue menghadapi masalah yang gue alami, tapi menyadari gue bahwa gue harus bersuka cita nih. Gue keinget juga, apalagi khususnya di masa pandemi ini ya. Iya. Yang lagi in itu adalah soal mental health nih. Ya kan banyak banget anak-anak muda nih yang terserang mental health gitu. Kesiapan mentalnya itu terganggu karena mereka nggak siap kan terima segala keadaan yang sekarang terjadi. Dan bisa dibilang ini kali ya men, mungkin di usia-usia mental health terus ditambah quarter life crisis. Quarter life juga itu pas banget tuh. Jadi ya akhirnya yang ganggu tuh insecure, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak layak, ngerasa nggak bisa lah hidup. Orang-orang ngelihat kita kayaknya kok gue gini-gini aja kayak gitu, khususnya karena kita nggak bisa explore apapun sekarang dibatasin, terbatas. Gue keinget tadi lu ngomong soal akhirnya banyak tekanan yang terjadi gitu kan. Dan itu persoalannya adalah karena lu juga bilang yang penting gimana Tuhan tuh udah lahir kan. Kalau lu bilang tadi soal kehadiran Allah di sejarah manusia, itu gue ngeliat ya, kadang-kadang kita insecure atau kita ngerasa nggak pede itu karena latar belakang kita, karena latar belakang keluarga, latar belakang pergaulan dan segala macam kan. Tapi yang pas gue lihat ya, maksudnya yang gue lihat dari Alkitab juga, kisah kelahiran Kristus itu bukan masalah latar belakang, karena latar belakang Yesus juga agak serem men. Maksudnya kalau kita back to Bible, gue ngeliat tuh di Matius yang soal silsilah kan. Soal silsilah itu ngomongin silsilah Yesus tuh biasanya ditulis kan laki-laki semua tuh. Terus ada nyelip berapa ya, gue lupa, 4 orang apa kalau nggak salah, 3 atau 4 orang nama perempuan. Kok bisa masuk? Dan pas gue cari tahu ternyata perempuan yang masuk situ adalah perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip dipandang sebelah mata saat itu. Ada yang pekerja seks, ada yang kayak gitu-gitulah. Dan berarti kan latar belakang tuh mempengaruhi. Bukan mempengaruhi, tapi nggak perlu kita fokus di situ. Fokusnya adalah gimana Kristus tetap lahir kan. Dalam kehidupan kita maupun di dunia ini gitu. Masalahnya di situ, ketika Yesus lahir, walaupun kalau kita lihat latar belakangnya kan serem banget kan gitu, tapi tetap Yesus lahir. Tetap datang sukacita, tetap datang keselamatan buat dunia. Benar. Jadi makanya sebenarnya ya walaupun nggak masalah sih dengan
kita ngerasa insecure gitu-gitu kita harus rasain, tapi persoalannya adalah ya kita harus lihat intinya Yesus lahir nggak nih di dunia, tidak di fokus pada kita. itu ya. Akhirnya kita lihat dari situ. Artinya rencana Allah tidak pernah gagal ya. Betul. Walaupun di dalam latar belakang yang seperti apa, lu seperti apa, tapi nggak menggagalkan rencana Allah gitu kan. Kalau di dalam konteks Alkitab rencana Allah yaitu keselamatan. Ya sebobrok-bobroknya orang itu, lu bobrok, lu nggak akan ganggu rencana Allah. Betul. Gitu, rencana Allah harus terus tergenapi. Ya. Dan tergenapi yaitu di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia hadir dunia gitu ya kan. Benar-benar. Ya setiap kita juga nggak boleh, ya harusnya ya dalam situasi begini ya. Betul. Ya kan, ngapain sih lo ya pusing sama lu bagaimana gitu, yang harusnya ya anak-anak muda ya kita ya mikirin bagaimana rencana Allah tergenapi melalui gua gitu. Betul. Bagaimana gua pun juga akhirnya terus memikirkan Allah sehingga rencana Allah tergenapi melalui gua gitu ya kan. Itu seharusnya. Apapun itu situasi gua gitu ya kan. Betul. Iya benar. Karena itu men, maksudnya yang gue pelajari bahwa Tuhan mengutus Yesus ke dunia pasti punya tujuan. Yaitu hingga akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang gue pelajari bahwa ya kenapa gue diutus dunia, pasti Tuhan punya rencana akan hidup gue, hidup lu juga. Yang dimana hingga akhirnya kita menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita di dunia ini gitu kan. Jadi menurut gue juga apalagi di masa-masa pandemi yang tentunya nanti di tanggal 25 mungkin ada satu hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita ketemu keluarga, datang ke gereja, teman-teman di gereja, pulang gereja bakar-bakar ya. Betul. Apalagi kalau dulu tuh, apalagi zaman-zaman sosial media tuh pada posting lilin. Pasti. Lilin, ayat, ada lagu-lagu Nyampe rumah babi kecap. Nah, sedangkan sekarang lumayan berat nih. Cuman di rumah doang gitu. Tapi kan sebenarnya itu tidak mempengaruhi sebenarnya. Harusnya enggak. Ya, harusnya itu tetap membuat kita terus terus menjadi ya tujuan kita, fokus kita sih, karena kita kan selama ini dibiasakan sama budaya yang terjadi kayak gitu kan. Pokoknya Natal ya, makanya sampai ada istilah orang tuh gereja cuman hari-hari besar doang tuh. Baru padat Natal gitu. Bener-bener parkiran penuh. Biasanya gitu, karena justru di sini kita ya kita mau diajak lah sama semesta aja. Kayaknya mau diajak sama semesta untuk sama-sama ngelihat nih bahwa bukan persoalan di perayaannya doang. Betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari lu harus bisa melihat Tuhan. Benar. Dalam segala situasi ya. Harus tetap melihat Tuhan. Justru malah setiap hari kita harus Natal ini kan hanya momen dimana kita mengulang lagi, memperingati, mengingat kembali. Ada satu sosok yang siap datang menebus kita gitu, menjadikan kita baru. Kalau gue ingat firman Tuhan di Roma 8:28 itu bilang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Nah, ngomongin kebaikannya itu menurut gua bukan sekedar soal akhirnya kita diberkati, akhirnya kita diberikan bukan soal materi, hal-hal yang menyenangkan atau memuaskan kita. Iya. Tapi kebaikan itu adalah melahirkan Kristus. Iya. Kebaikan itu adalah membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Iya. Akhirnya kita hidup kita ya kayak Dia hidup gitu. Sebab Dia hidup ada hari esok. Anjir. Nyambung gak sih? Tapi benar, tapi gila loh, Natal itu, peristiwa Natal itu gila loh. Iya. Bener. Iya, Dia yang bertahta, penuh dengan kerendahan hati, hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia gitu kan. Ninggalin semua. Bayangin lah di itu kandang domba. Iya. Bayangin, kita aja masih lahir di rumah sakit. Dia di kandang domba gitu kan. Dan gue denger ya katanya ya, dia lahir di Palungan ya. Iya. Kan? Dan nggak dapet nggak dapet tempat untuk lahir kan. Walaupun mungkin waktu itu ya pasti juga si Om Yusuf udah cari-cari juga mungkin. Iya, berusaha untuk tapi semua pintu tertutup tuh saat itu sampai dia harus ada di situ gitu. Tapi memang gila loh. Memang Tuhan kita itu selalu tertolak.
Bangsa yang dia cintai itu menolak dia gitu ya kan. Menolak dia loh. Bangsa yang paling dicintai gitu ya kan. Juga menolak Allah, menolak dia sendiri ketika dia hadir gitu ya kan. Bahkan gue dengar Palungan itu katanya gue dengar informasinya bahwa itu adalah tempat yang domba pun sendiri udah nggak mau pakai karena itu udah nggak oke lagi dipakai buat si domba ini. Udah separah itu gitu. Udah separah itu, udah mungkin kotor banget kali ya. Udah nggak kepake lagi. Udah bocor lah itu kan karena tempat makanan domba ya kan. Iya, tempat makan domba dan itu juga udah nggak kepake lagi karena itu udah bocor gitu loh, udah pada rusak-rusak gitu loh. Domba aja juga nggak mau pakai itu. Dan Tuhan kita lahir di tempat yang binatang aja udah nggak mau pakai. Berarti kan dia mau nunjukin seberapa, maksudnya dari dia yang memiliki segalanya. Iya. Satu dunia ini aja dia yang buat, berarti kan dia yang punya kan. Bener. Tapi dia rela tuh untuk jadi paling dari istilahnya dari yang paling kaya jadi paling hina gitu. Dari yang paling memiliki segalanya jadi paling gak punya apa-apa. Nah terus siapa kita pengen sok-sokan kan. Bener banget. Jadi meladani kerendahan hati yang paling besar loh ya kan ya. Setuju. Ya kan Allah yang begitu besar merendahkan dirinya serendah-rendahnya gitu kan, meninggalkan segala sesuatunya ya kan. Nah tapi ya oke, kita kembali ke Natal ya kan. Tadi kan pemaknaan dan segala macam gitu. Nah ngomongin Natal nih sebenarnya ini jadi berkecamuk bahasanya. Apa itu berkecamuk? Ini juga sih maksudnya ya gue pernah belajar, gue pernah lihat, gue pernah cari tahu juga tentang sebenarnya Natal itu bener-bener tanggal 25 apa enggak tuh men? Waduh. Jadi kita gua angkat tangan deh. Gua cabut dulu apa? Ini kan kita diskusi ngobrol-ngobrol ya kan. Bebas. Opini kita masing-masing aja dari. Ya kalau lu gimana tuh? Dari yang pernah kita mungkin dengar, baca, pelajari. Gua enggak tahu ya. Gua kalau misalnya ditanya sejak kenapa tanggal 25 juga gua enggak tahu. Karena kan gua ketika lagi gua cuma ngikutin nyokap bokap gua doang kan. Iya. Nih pokoknya di kalender tanggal 25 selalu merah nih. Tanggal kelahiran Isa Al-Masih kan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau ditanya gue nggak tahu sih maksudnya kenapa 25. Bahkan gue justru ini jadi pertanyaan gue juga. Maksudnya apalagi kan zaman dulu kan ketika nabi-nabi nulis kan sebenarnya belum ada tanggal fixnya berapa. Desember tuh itu pun nggak ada gitu kan. Bahkan bisa dibilang tanggal 1 sampai 30 pun juga belum ada pada masa itu kan. Kan cuman para nabi-nabi kan cuma nulis doang nih. Enggak kayaknya gitu. Bahkan yang tadi gue bilang ketika gue memerankan gue sebagai orang Majus, di mana kalau gue nggak salah ya, orang Majus kan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kan, hingga akhirnya dia memberikan emas, emo dan kemenyan itu kan. Berarti tandanya ini orang spesial nih gitu kan. Nah, gue aja yang memerankan itu aja nggak tahu gitu. Jadi kalau lu tanya gue apakah tanggal 25, gue nggak tahu tuh. Kebetulan kita punya Bapak Sarjana Teologi nih. Kalau saya kan belum sarjana. Kandidat Sarjana Teologi. Benar ya, tapi udah oke lah. Udah belajar lah tipis-tipis lah. Udah belajar tipis. Enggak, men, tapi gue suka tuh tadi soal Natal tentang kehadiran Allah yang begitu besar ya. Gue inget banget tuh di Roma pasal 8 tuh men. 32 tuh. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, men? Gila, dia tidak menyayangkan, Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu hadir di tengah-tengah kita ya kan, men? Sehingga kita bisa menyatu dengan dia ya kan, menerima karunia yang sama seperti dia gitu kan. Yang taat sama seperti dia taat ya kan. Itu karunia yang luar biasa tuh ketika dia bisa taat tuh, men. Ya enggak? Oh, anjir tuh. Gila tuh ya. Iya. Jadi gimana, men? Apakah tanggal 25 kah? Kalau ditanya pasti kan gue yakin nggak cuma kita doang. Tapi men soal orang Majus gue pernah dengar cerita juga tuh, men. Apa tuh? Katanya kan orang Majus ini datangnya dari Persia gitu ya. Dan Persia lumayan jauh nggak sih? Lumayan lah ya. Daerah-daerah dia deh ceritanya kayak. Terus katanya kan orang Israel tuh pernah tertawan di Persia ya. Setelah dari Babilonia ya, terus ke Persia juga gitu ya. Pernah ke Persia juga ya setelah di pembuangan itu ya.
terpecah mereka, terus mereka juga pernah masuk Persia ya. Dengar nih, ya kan? Usut punya usut. Usut punya usut, ya. Katanya nih cerita tentang kehadiran Mesias itu tertinggal juga di sana gitu men. Jadi kenapa dia mau cari? Jadi mungkin ya jangan-jangan nih si orang Majus ini juga masih masih denger juga nih, karena kan mereka kan pernah di situ tuh men. Iya. Si Israel ini yang punya pengharapan akan kehadiran Mesias pernah ada di situ. Iya. Ya kan jadi tertinggal juga, ada kemungkinan juga tuh men. Itu dengar, usut punya usut nih. Iya enggak. Gitu men. Bahkan kalau salah ada beberapa juga, gue nggak tahu deh, Raja Herodes yang pengen ngebunuh. Iya kan? Jadi menurut gue bahwa kehadiran Yesus itu bisa mendatangkan kebaikan dan malapetaka. Iya. Ya kan? Bisa. Bagi kehidupan Yesus. Bagi yang percaya kepada dia. Iya kan? Nah, tapi Vin, apa bener nih tanggal 25? Belum terjawab tuh. Itu belum jawab. Tapi menurut lu gimana nih? Apa namanya? Gara-gara tanggal 25 banyak yang tergoyahkan imannya. Yang meninggalkan Tuhan tuh. Iya, akhirnya merasa kita dibohongin selama ini. Ternyata selama ini nih ya kan. Gua salah nih. Anjrit nih selama ini gue ya kan. Bahkan sebenarnya di agama Serbang pun juga punya dua perbedaan antara dua keyakinan tentang hal ini gitu ya. Itu makanya jadi yang pernah gue denger ini nih yang sempat kita bahas tadi juga ya kan. Si tanggal 25 ini dengar katanya sebenarnya ada hubungannya sama hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Lahirnya Dewa Matahari. Jadi makanya orang-orang banyak yang goyah ya. Iya kan, orang-orang tuh banyak yang benar. Iya. Karena ternyata ini bukannya kelahiran Yesus nih. Tapi kalau yang Dewa Matahari buat orang-orang supaya nyembah Dewa Matahari, jadi ngerasa gue sesat nih. Tersesat gue. Padahal dari kejadian satu aja. Dari kejadian aja Tuhan udah menciptakan langit dan bumi. Iya gitu. Gimana tuh men menurut lu? Iya, tapi sebelumnya gue suka tuh men tuh tentang Allah meninggalkan semua tahtanya ya kan, hadir ke dalam dunia ini, meninggalkan semua kealahannya lah, keilahiannya ya kan. Artinya dia tidak mementingkan keilahiannya ya kan, turun ke dalam situasi manusia yang najis ini, yang sampah banget ini ya kan. Itu gila banget tuh men. Itu harusnya menjadi teladan loh buat kita orang-orang Kristen loh. Benar. Ya kan, nggak mencari kesenangan kita. Ya Allah kita aja nggak mencari kesenangannya dia. Nggak mementingkan keilahiannya ya kan. Bener. Masa kita yang harusnya meneladani dia ya kan, hidup sebagai orang Kristen meneladani dia ya kan. Kalau kata Rasul Paulus kan, ketika kita menerima Kristus, yang hidup bukan lagi kita, melainkan dia. Melainkan dia yang hidup. Ya bukan berarti dia yang hidup, kita jadi nggak bisa apa-apa terus dia bergerak. Enggak juga. Tapi kesadaran kita itu dibikin menjadi kesadaran yang Kristus punya. Iya, betul. Sampai akhirnya yang kita kerjain, yang kita lakuin itu ya seperti Kristus. Iya. Tapi tetap kita sadar gitu. Iya. Itu makanya kita harus, dan kita menyatu dengan Kristus gitu ya kan. Dan gila, ya itu gue suka banget tuh sama itu tuh. Artinya kita pun Allah tuh menjadi teladan kita ya kan. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri gitu kan. Dia nggak korupsi tuh ya. Semakin panjang dan panjang sini. Tapi orang Kristen nggak boleh korupsi tuh. Bagusnya. Kalau dia mencerminkan Allah, kalau dia mementingkan Allah pada dasarnya. Kristen yang sesungguhnya kan sebenarnya bukan masalah artinya kayak bukan masalah pengajarannya gimana. Iya. Memalingkan memindahkan fokus kita yang tadinya kepuasan diri menjadi kepuasan surgawi. Yang membuat kita puas itu Tuhan. Nah itu kepuasan, karena yang gue tahu maksudnya bayangin Tuhan aja yang ada di surga gitu kan, datang ke dunia supaya kita semua tuh bisa ngerasain surga. Iya betul. Makanya kalau kita menjadi warga kerajaan surga ya, sebagai orang Kristen yang maksudnya sambil berproses ya, harusnya yang kita lihat, yang kita jalanin, hidupin adalah gimana kita jadi gerbang surga itu bagi orang-orang sekitar kita. Benar. Ya kalau kita ngambil hak orang lain sama aja. Bukan. Apalagi di masa berarti itu mikirin kita malah selain mikirin kita buat orang ngerasain neraka. Iya dong, apalagi di masa pandemi ini. Seharusnya kita membuat orang
menikmati surga nih lewat Betul, hidup kita. seharusnya. Apalagi kita punya jabatan. Yoi, apalagi di masa pandemi. Iya benar. Dana bansos di Berat. Oh iya. walaupun 10.000 sih. Iya, 10.000 kali berapa juta itu, Bos? Tapi lumayan. Ngeri ya. Tapi iya, dan bisa dibilang juga Natal pun bagi gua menyadari gua bahwa ternyata gak ada hak untuk gue bisa mengeluh akan kehidupan ini. Kenapa? Karena ya Tuhan udah melewati yang lebih parah dibandingkan kita di dunia ini gitu. Maksudnya yang namanya pengkhianatan Tuhan udah ngalamin, Yudas nipu Tuhan gitu kan, yang namanya hebatnya Tuhan diludahin, disakitin. Tapi yang gue belajar bahwa di mana dia tetap mengasihi gitu kan. Justru kita pun seharusnya sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, seharusnya kita melakukan itu juga gitu kan. Dan itulah balik lagi yang tadi kalian bilang bahwa sebenarnya perayaan Natal itu bukan hanya sebagai tanggal merah aja, tapi ya gue nggak bisa menyalahkan ya, tapi seringkali kita sebagai orang Kristen mungkin waktu-waktu dimana untuk kita lain lagi nih sama dia, maksudnya kita menjalin hubungan sama dia. Padahal kan sebenarnya nggak di hari itu doang gitu kan, seharusnya setiap hari kita membangun hubungan dengan dia. Ini hanya momentumnya aja. Betul, cuman momentumnya di Natal gitu kan sebenarnya. Jadi boleh dilanjut Bapak. Tadi soal si Dewa Matahari dan Dewa Matahari ya, 25 Desember. kayaknya. Iya. Nah, kayak gue bilang tuh tadi tuh banyak yang murtad tuh. Murtad lagi kan, banyak yang meninggalkan Tuhan, men. Yes. Gara-gara tanggal 25 ini, men. Iya. Iya kan dia bilang, "Waduh, tanggal 25 nih, lahirnya Dewa Matahari nih." Ya kan orang Kristen nih ngikutin lahirnya Dewa Matahari nih katanya ya kan ya. Betul. Anjrit nih ya kan. Gue tipu-tipu nih jadi Kristen ya enggak ya. Keluar aja deh gua. Iya, benar. Banyak yang begitu tuh, men. Lahirnya Dewa Matahari ya kan tanggal 25 Desember katanya ya kan. Gue bilang ini zaman udah canggih begini, dia gimana sih nggak cari informasi lebih dalam lagi gitu ya kan ya. Zaman udah canggih gini, men, dia dapat informasinya dari mana? Gimana sih dapat informasinya dari mana sih? Kan dia kan bisa ngulik tuh. Bener-bener gitu. Iya, dia bisa ngulik. Ya. Sesungguhnya lah intinya. Iya, padahal kalau kita pikir-pikir ya, lahir Dewa Matahari itu baru abad keempat loh, men. Kurang lebih itu tahun 350-an lewat lah. Itu abad keempat ya. Abad keempat ya, itu baru diperingati lahirnya Dewa Matahari loh. Sedangkan karena yang memperingati itu adalah si Kaisar Julius atau Julianus gitu ya. Kaisar Julian. Kaisar Julian kalau di dalam gereja biasanya disebut Kaisar Julian si murtad ya. Murtad. Iya karena dia murtad kan. Dia tadinya Kristen. Tapi dia menjadi pagan, agama pagan gitu ya kan. Nah setelah itu baru 25 Desember ditarik untuk memperingati kelahiran si Dewa Matahari ini gitu loh. Jadi bukannya karena rumor yang beredar ini ya, lucu juga di rumor yang beredar ini bahwa 25 Desember ini ada awalnya nih kelahiran Dewa Matahari gitu ya kan. Terus karena banyak orang-orang yang menyembah Dewa Matahari masuk Kristen nih katanya nih kan. Terus ya udah disesuaikan aja deh, biar orang-orang Kristennya gampang katanya ya kan. Gue dengernya begitu tuh. Rumor-rumornya begitu ya kan. Gue bilang gila informasi udah begitu mudah, kencang begitu ya kan. Padahal jauh sebelum itu 25 Desember sebagai perayaan Natal sebenarnya udah duluan tuh. Sebagai perayaan mengingat tentang kehadiran Allah di dunia ini, kehadiran Kristus di dunia ini, inkarnasi Kristus di dunia ini. Udah duluan sebelum si Julian si murtad ini, sebelum abad keempat ini, men. Itu kira-kira berarti ya gue dapet catatan nih, men nih. Iya kan. Nah, ini juga tuh ada juga memperingati juga tentang 25 Desember ini titik baliknya musim dingin, men. Titik baliknya musim dingin atau ada kayak sebagai ritual dewa apa ya? Itu oleh Kaisar Aurelian kalau nggak salah dia. Aurelian ya. Itu juga baru itu tahun 2274 Masehi, men. Ya kan, tapi jauh sebelum itu Natal pada tanggal 25
pada bulan Desember itu sudah diperingati, men. Oh, iya. Iya kan? Betul. Nah, Natal 126 Masehi, men. Pada tahun 126 Masehi sudah diadakan yang namanya Misa Natal, men. Liturgi Natal, men. Di tahun 126 Masehi, sebelum abad keempat, sebelum si Julian itu bilang 25 Desember itu si Dewa Matahari lahir, ya kan, sebelum si Aurelian ini bilang ini titik baliknya musim dingin karena dewa apa gitu, ya kan. Tahun berapa tuh gue bilang tuh? 126 Masehi. Kurang lebih 2 abad lah ya. Sudah diadakan liturgi Natal, men. Cuman belum disahkan kali ya. Iya kan? Itu liturgi itu diadakan tanggal 24 Desember, men. Di Roma. Iya kan? Di Roma itu oleh gereja abad pertama ya. Gereja mula-mula. Gereja ya abad pertama, abad kedua lah ya. Oleh si Paus Telesporus, men. Telesporus. Itu Paus Telesporus gitu, ya kan. Nah itu kita bisa cari sumbernya, gampang kok cari sumbernya kok. Cari sumbernya nih, gue sambil nyatet nih, boleh dong. Gue sambil baca nih, enggak. Sumbernya itu kita bisa lihat tuh di buku Liber Pontificalis. Ntar ada nih tulisannya. Iya, Liber Pontificalis, ya kan. Itu buku tua tuh, men. Itu buku tua tuh. Itu ceritain tentang biografi para paus-paus. Para paus-paus dari abad pertama sampai abad ke-9 tuh, men. Nah, di dalam buku kuno itu bilang pada tahun 126 Masehi. Ini 126 Masehi, Paus Telesporus sudah mengadakan liturgi Misa Natal di tanggal 24 Desember, men. Jadi jauh sebelum si Julian itu bikin tentang apa itu 25 Desember tuh, tentang kelahiran Dewa Matahari itu gila itu ya, sampai banyak yang murtad gara-gara Dewa Matahari itu informasinya, gimana ya? Ya diperjelas ya guys ya. Iya, lo pikirin deh ya. bisa cari sendiri. Bisa cari sendiri. Bisa juga boleh juga nih dipercaya apa yang kita obrolin. Iya. Karena ya supaya tidak mengganggu keyakinan kita. Iya benar men. Itu tahun 126 Masehi. Ada lagi, men. Apa tuh? Tahun 170 Masehi, men. Oke. Dia seorang uskup dia namanya Uskup Theophilus di Kaisarea. Kaisarea di Israel berarti ya, tahun 170 Masehi ya, men ya. Dia sudah merayakan Natal, men. Bahkan dia bikin di dalam tulisannya dia bilang gini, marilah merayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Oh, wow. Tahun 170 Masehi, men. Dia udah duluan. Dia uskup di Kaisarea. Dia udah ngomong begitu, men. Sebelum si Julius sama si Aurelians ngomong itu, men. Ya kan? Udah memikirkan itu. Ada lagi, men. Terus siapa sih yang mengkanonkan Natal, ya kan? Ya. Membenarkan Natal gitu kan. Jatuh pada tanggal segitu, ya kan. Gue bikin catatan lagi nih, men. Itu dikanonkan di Alexandria ternyata, men. Oke. Sebenarnya kita pun juga semua sumber ini kita bisa dapat sih ya. Asal teman-teman niat untuk mencari ya, pengen tahu gitu kan, jangan sekedar dengar doang gitu. Kan kita dengar sama temen ya kan, ngobrol sama temen, lo tau nggak lo kan Tuhan lo kan lahirnya sebenarnya kan Dewa Matahari lo. Gitu kan, anjir iya ya benar. Jadi nggak digoyah, nggak mudah diguntuk digoyah. Terus tanya sama temennya, lo tau dari mana? Gue baca katanya, nggak percaya deh nggak ya. Masa kita sebagai orang Kristen nggak tahu lebih dalam tentang ini ya? Kita boleh kan kritis kan. Kita justru kita harus mengkritisi. Apalagi zaman sekarang, men. Gila, kita bisa dapat sumber dari mana aja. Ini gue dapat lagi nih, menarik juga nih. Di yang menganonkan perayaan Natal ya di dalam gereja gitu ya. Itu ternyata di Alexandria, men. Itu ada di dalam tulisan Koptik Didaskalia Apostolorum. Koptik Didaskalia Apostolorum itu. Bisa nggak lu ulang apa tuh? Koptik, gue taunya optik ngawain. Koptik apa? Koptik Didaskalia Apostolorum. Koptik Didaskalia. Sudah. Ribet banget dah zaman dulu dah. Iya. Koptik Didaskalia Apostolorum pada pasal yang 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Ya kan? Dia bilang gini. Nah, ini zaman Paus Demetrius. Nah,
jadi paus itu kan bukan hanya gereja Katolik aja tuh. Benar-benar. Jadi Tapi di waktu gereja itu gereja kan ada 5 kepatriakan tuh ya, ada 5 kepemimpinan wilayah gitu ya. Apa gitu, men? Mesir di Alexandria. Yes. Itu juga yang mimpin paus tuh. Paus, patriark. Biasanya kalau sekarang bahasa Arab ya, karena Alexandria di wilayah Mesir ya, Arab ya. Baba biasanya nyebutnya. Baba. Terus di Yerusalem. Kepatriarkan di Yerusalem. Terus kepatriarkan di Roma. Roma ya. Terus kepatriarkan di Konstantinopel. Ya kan di Bizantium tuh ya. Itu satu kerajaan besar. Terus satu lagi kepatriarkan di mana lagi tuh? Roma. Roma udah. Udah. Roma mana sih gue jadi lupa. Mesir, Roma, Yerusalem, Bizantium, Konstantinopel dan Syria. Oh, Syria. Dan itu Syria itu Antioquia tuh. Gereja pertama ya kan Antioquia tempat di mana gereja atau orang jemaat pertama kali disebut sebagai jemaat mula sebagai jemaat Kristen itu di Antioquia. Dan itu kepatriarkan Syria dan semua gereja ini nggak musnah nih men. Masih ada nih, masih hidup sampai sekarang. Iya, masih eksis sampai sekarang. Kayak gitu. Itu Paus Demetrius tuh men. Paus Demetrius di zaman Paus Demetrius pertama tuh ya, itu di tahun 189 Masehi men. Wow. Dia bikin tulisan di dalam Koptik Didaskalia Apostolorum itu men. Dia bilang gini, "Saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus, yang tepatnya pada tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, namanya bulan Kislev." Bulan di sini di gelas gue ada nih Ayitet. Beda ya? Iya, beda. Oh, beda. Iya, dia bilang di bulan Kislev, tanggal 25 di bulan Kislev gitu. Itu belum tahu tuh Kislev itu apa. Iya, benar. Pokoknya pokoknya pada tahun 189 Masehi, men. Gitu kan. Artinya jauh sebelum itu, men. Jauh sebelum yang kita tahu tuh tentang kelahiran Dewa Matahari itu sebenarnya 25 Desember tuh. Jauh sebelum itu gereja sudah merayakan Natal, men. Di tanggal 25 Desember ini. Kan gila banget ya kan. Betul. Dan orang harus sebetulnya kan kita harus ngerti juga nih, men. Iya. Dan orang wah gila nih gara-gara ini orang Dewa Matahari jadi kocar-kacir men. Dan menarik lagi nih men oleh namanya Saint Hippolytus, Santo Hippolytus men. Dia bilang Santo Hippolytus ini muridnya Irenaeus men. Iya, Irenaeus ini muridnya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus men. Langsung ya sebenarnya. Lah ini masih ada garis keturunan lah ya. Murid ketemu murid nih. Murid-muridan. Pemuridan. Iya. Awalnya Yesus. Mulaikan ini. Yesus, Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus. Ini dari Hippolytus nih ngomong. Dari Hippolytus dia bilang gini apa nih. tuh katanya? Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu terjadi 8 hari sebelum Januari. Waduh, 8 hari. 8 hari sebelum masuk bulan Januari. Mulainya 1 ya? Iya dong. Masuk Januari tiba-tiba 20. Coba cek. Berarti Desember. Enggak, Desember itu sampai 31. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Pas 1 2 3 4 5 6 7 8 pas 25 tuh. Kata Hippolytus itu men. Saint Hippolytus murid Irenaeus muridnya Polikarpus, Yohanes muridnya Yesus tuh muridnya Yesus. Dia udah ngomong 8 hari sebelum. Dia ngomong begitu, dia mengukuhkan tuh. Dia bilang gitu men. Wah anjir berarti itu ya kan. Berarti jauh sebelum itu men. Ya kan? Makin yakin nih kita ya. Dengan fakta-fakta yang diberikan ke semua bapak gereja. Ya pokoknya kita bisa cari lah ya teks-teks itu ya. Yang tadi gue bilang tuh teman-teman coba searching deh, jangan percaya aja. Jangan percaya apa yang kita bicarakan. Bohongin aja ya kan, tapi coba di searching deh. Boleh dicari tahu lagi. Kan karena kan dengan dia mencari tahu kan dia dapat informasi. Bener banget. Akhirnya semakin oh iya gitu ternyata ya. Sama kayak kita mau PDKT. Kita harus cari tahu. Kita mesti cari tahu nih dia sukanya apa, dia tinggal di mana. Ya sama aja kayak gini kita nggak boleh asal terima. Betul. Bener. Kalau bisa setelah denger ini nih teman-teman cari langsung sendiri. Searching nih. Searching jangan percaya. Biar nggak goyah. Bahkan sambil nonton. Jangan nanti nggak fokus. Oh iya. Nggak sampai habis nanti nonton. Kasihkan baca deh. Kasihkan baca bener. Lanjut Ben. Iya bahkan
Bapak gereja sebelum 274 tuh banyak bicara tentang Natal, men. Banyak bicara tentang perayaan Kristen gitu ya. Ya semua bapak gereja banyak bicara tentang itu, men. Gitu ya. Ya menarik sih. Jadi sebelum si Dewa Matahari itu dibikinin tanggal lahirnya juga perayaan Natal memperingati tentang kehadiran Kristus, inkarnasi Kristus di tengah-tengah sejarah umat manusia sudah dirayakan oleh bapak-bapak gereja abad pertama, men. Ya kan? Kayak gitu-gitu, men. Ya, itu menurut sejarah dulu nih, ya kan? Belum menurut Alkitab lagi gimana ya kan? Anjir. Kita belajar bahas. Ya mungkin Alkitab next kali ya. Kayaknya bakal panjang sebenarnya gitu kan. Ini dia berarti dari sini kan kayak tadi Alvin bilang, Tuhan tuh hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Iya, Tuhan hadir. Jadi sebenarnya kita bisa cari tahu, kita bisa lihat runutannya tuh, ya kan, nggak bisa asal terima dengar dari mana-mana terus percaya gitu. Iya. Kekurangan anak sekarang gitu karena medsos terlalu mudah. Bener. Langsung aja apa yang lewat di depan mata ini bener nih, padahal nggak gitu juga. Percaya. Kita harus mau ngulik bener-bener, cari tahu, lihat kayak gini kita dapat fakta-fakta yang sebenarnya kita lebih meneguhkan kita, lebih membuat kita benar, ternyata nggak ada yang bisa goyahin lagi karena ini fakta sejarah, men. Ya, dan walaupun di dalam gereja ya, men, ya, ada dua versi ya. Ada versi yang menggunakan kalender Julian, ada versi yang menggunakan kalender Gregorian. Itu yang terbagi dua tuh ya, antara gereja barat dan gereja timur. Dan biasanya gereja timur tuh kan pakai kalender Julian kalau nggak salah. Dan gereja barat memakai kalender Gregorian. Yang kita pakai sekarang ini adalah kalender Gregorian barat ya kan. Tapi maksudnya sama, men. Sebenarnya yang berkolerasi lah. Yang dimaksud itu sama pada bulan itu, tapi ya mungkin hitung-hitungan tahun lah tuh ya. Mungkin ada kemunduran, ada kemajuan gitu ya. Jadi waktu yang dimaksud tuh sama gitu kan. Makanya gereja timur kita, ya saudara-saudara kita dari gereja timur biasanya Natal di bulan Januari gitu ya kan. Ada yang di bulan Januari awal, ada yang di bulan Januari mau mendekati akhir, tergantung tradisi gerejanya ya kan. Nah itu kan semuanya tergantung pemakaian kalender gitu ya. Tapi kan yang dimaksud itu pada bulan yang itu loh. Gitu ya kan. Karena kan pemakaian kalender ini kan kadang-kadang kan suka bergeser gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu sih, men. Ya gitu-gitu lah, men, ya enggak. Di sini kita belajar banyak lah ya. Gila. Dari yang pengen lumayan ringan jadi lumayan berat. Gue aja sekarang udah pusing. Tapi justru seharusnya ini nguatin. Iya. Asli ini memperkuat sebenarnya keyakinan kita gitu. Iya, nggak cuma kita doang ya, tapi teman-teman yang nonton karena bahwa lewat segala sejarah kita bisa tahu. Kita bisa lihat. Gitu. Jadi sebenarnya bahwa perayaan atau makna Natal nggak cuma sekedar hari libur dan lain-lain. Iya. Bukan hanya liburan, tapi bagaimana kita melahirkan Tuhan. Benar. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kan itu tadi kali bilang bahwa seringkali kita sebagai jatuhnya cuma Kristen KTP gitu kan, tanpa kita dalam artian memperdalam lah sebenarnya nggak Natal juga sih yang harus kita pelajari gitu semuanya, kan. Tapi kan ini kita pembahasan kita. Nah, cuman karena topik kita Natal. Tapi men karena kadang-kadang ya, men, kadang-kadang karena kita hadir dalam tradisi gereja Protestan, ya kan, gereja yang anti terhadap tradisi gitu kan. Jadi kadang-kadang memang ya, bukan sekarang gereja Protestan juga sudah terbuka ya sama tradisi ya, men. Udah lumayan terbuka. Memang ada fase di mana melihat semua dokumen-dokumen ini dikatolikasikan gitu, men. Jadi semua dokumen ini dokumen Katolik lah. Gitu ya kan. Kita anti terhadap tradisi-tradisi Katolik itu. Sehingga kita kadang-kadang nggak tahu tentang dokumen-dokumen karena itu. Karena anggapnya udah berbeda aja deh. Udah pasti itu Katolik punya deh. Betul. Iya kan, padahal kita sumbernya tuh dari situ. Padahal itu pun juga kita belum satu tentu. juga. Intinya itu sebenarnya. Iya, intinya itu. Jangan sampai kita melihat karena beda aliran ya kan. Sekedar beda pengajaran sebenarnya, beda liturgi. Padahal ada sumber-sumber penting yang bisa kita cari
dapat di situ, men. Iya itulah, gue pernah denger satu tokoh bilang dia harusnya kita ya sebagai orang yang beragama Kristen ini bertanggung jawab dengan dalam artian kita mencari sumber yang paling dekat sama Kristus itu sendiri, gitu loh. Maksudnya kalau udah ya walaupun yang lain bisa jadi sumber juga gitu, tapi kalau kita nyari yang langsung deket dari Yesusnya ya apa tulisan-tulisan murid-murid, tulisan para bapak-bapak gereja harus langsung dari situ gitu, nggak bisa kita sekedar percaya quotes rohani yang pada hanya memotivasi gitu, nggak bisa ke situ doang. Dan itu menarik, dan itu banyak fakta-fakta sejarah loh di abad-abad awal itu tuh. Iya yang menarik banget tuh. Iya, kayak gitu-gitu lah main ceritanya. Itu menurut sejarah, menurut pandangan para bapak-bapak gereja di abad-abad awal gitu kan. Kan kita cuma membaca ya, begitulah. Gitulah teman-teman. Semoga gue yakin sih kita pasti dapat banyak hal yang memperkokoh ya kan. Iya, dan dibukakan gitu kan, apa tadi itu apa yang Discord apa? Apa itu? Yang buku Liberica apa? Kok Liberica apa? Liberica mah nama nongkrong men. Gue juga lupa dulu nih. Apa sih itu namanya tuh? Aduh. Libertus bukan. Liber Pontificalis. Oh iya, Liber Pontificalis. Nah, itu biografi sih. Biografi para paus-paus gereja dari tradisi gereja kepatriarkan Roma. Itu kan tadi kan ada 5 patriark. Jadi sebenarnya kok ya boleh percaya atau nggak percaya, tapi kan sebenarnya bahwa ya tadi yang kita udah jelasin juga bahwa sebenarnya ya tanggal 25 itu ya kalian Yesus, kalender yang fix lah, tanggalan yang fix. Dan gereja awal juga sudah merayakan itu. Jadi jangan sampai teman-teman yang lihat ini jangan sampai tergoyahkan lagi. Iya. Gitu karena ya gitu. Karena ya jangan sampai lah. Sayang banget gitu iman yang sudah kita hidupi sejauh ini. Belum menurut Alkitab nih. Wah, itu. Pasti kita akan next time kita akan bahas tentang Alkitab karena fakta-fakta sejarah yang kayak dari tadi juga kita kan dari awal ngomongin sejarah nih dulu dari zaman kita sekolah minggu. Sejarah kita dulu gimana sekarang pemahaman kita berubah jadi nggak masalah. Nggak masalah gitu. Kalau awal-awal kita berpikir Natal sekedar ini. Iya benar. Itu proses kan. Benar. Kan yang penting back to history dan biblical juga. Kan history udah kita bahas nih di episode kali ini. Mungkin next kali ya kita bakal bahas biblical ya. Itu ngomongin apa aja tuh gitu kan. Jadi jangan sampai hanya makna Natal ya hanya sekedar Yesus lahir nih ke dunia, tapi kita nggak tahu sejarahnya. Apakah benar di tanggal 25 atau gimana? Karena kan kalau zaman dulu masih pakai bahasa Masehi kan. Apalagi kalau bilang wah Natal nih ya kan. Kelahiran anak Allah beranak nih ya kan. Iya. Bidanya siapa ya? Ini yang paling kontroversi sebenarnya. Tapi bidanya siapa? Nah. Bidanya siapa? Ya? Yusuf kali. Iya. Kan Yusuf di sebelahnya dia. Mungkin kok. Emang Natal memperingati Allah beranak? Enggak. Bukan di situ. Bukan itu. Bukan itu gitu ya. Harus kita lihat dulu. Tiba-tiba Maria jangan gampang terkompor lah. Terbakar gitu sama kompor-kompor yang sebenarnya gampang meledak. Kalau ditanya juga belum tentu dia tahu sejarahnya kayak apa. Tapi memang kadang-kadang banyak anak-anak muda ya, teman-teman kita juga ya. Yang akhirnya tergoncang juga loh men. Iya. Karena itu menurut gue kenapa bisa tergoncang karena dia tidak mendalami dan tidak membaca, Vin. Intinya nggak mau mencari tahu. Iya, itu. Gila, padahal zaman sekarang gampang banget ya. Iya, padahal apa-apa ada juga. Google dan lain-lain gitu. Apapun ada. Tinggal ngomong doang, Hey Google. Kan. Kalau iPhone, Hi Siri. Iya benar. Pesannya jadi ya manfaatkanlah teknologi yang kalian punya nih. Jangan sekedar cari yang blue. Betul. Iya benar. Nih ya, buat teman-teman yang nonton video ini pasti lewat handphone atau lewat YouTube itu kan bisa dipakai New Tab. Cari untuk sesuatu yang meneguhkan kita. Oh di New Tab ya? New Tab. Berarti step sebelumnya. Sebelumnya nah itu. Atau di video kita. Oh. Jangan-jangan di incognito lagi. Supaya nggak kedetek historinya. Ya gitulah guys. Waduh gila Vin, nggak terasa juga kita udah sampai sejam banget nih ngobrolin tentang apa namanya
dari makna Natal, sejarahnya kayak gimana. Tentu kalau kita pengen memperdalam pun juga bakal lebih panjang lagi nih. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Lebih seru karena ngomongin gini nggak ada habisnya. Apalagi ngomongin Tuhan, ngomongin sejarah, ngomongin pemaknaan. Panjang nih. Kehidupan sehari-hari. Betul banget. Bener, men. Makanya emang setiap hari kita harus ngobat. Yoi. Ini tujuannya ngobat, men. Ngobrol bareng teman tentang Tuhan. Iya benar. Ya kan sambil, dan ini yang namanya obat kan pasti tujuannya buat menyehatkan. Betul. Walaupun vitamin itu obat-obatan juga. Kalau pusing minum obat pusing sembuh, nggak pusing lagi gitu. Nah ini tujuan kita, walaupun obrolan kita bikin pusing sih sebenarnya. Tapi walaupun pahit, iya. Walaupun pahit rasanya. Tapi tetap kadang-kadang ada yang gede nggak bisa ketelan. Tapi menyehatkan. Gitu. Ini tujuan kita supaya kita yang tadinya mungkin sakit ya, lagi sakit rohani. Yes. Dari sini kita bisa sama-sama berobat. Akhirnya sembuh, tiap hari sembuh. Yang dimana dokternya cuma Tuhan. Nah itu dia. Iya benar. Teman Tuhan lewat firman-Nya, lewat kehadirannya dan lewat sesama kita. Obat yang dimana tidak dijual di apotek manapun, di Indomaret manapun, yaitu cuma Tuhan. Sudah. Ya itu juga nggak bisa kebanyakan juga. Iya. Kalau kebanyakan kadang-kadang OD kan. Iya benar. Akhirnya so tahu. Akhirnya jadi belagu, so tahu. Benar. Akhirnya nganggepnya gue aja nih yang bener nih. Iya benar. Orang yang gue percaya doang yang bener nih. Padahal kan nggak gitu. Kita harus buka dari semua kayak tadi kan. Iya benar. Fakta tuh dari mana-mana. Iya benar. Kita dapat intisarinya. Dapat intisarinya bisa kita minum. Yang penting semua gereja apapun denominasinya bersatu untuk apa sih? Untuk mengabarkan Injil Kristus. Ya seharusnya. Tadi gue udah puter intisarinya, kita minum dulu dong. Iya. Minum boleh minum. Iya. Kopi lu semut gila. Gila nih gulanya kebanyakan. Iya makanya itu. Jadi iya. Ya tentu pasti banyak banget gua sama Kale pun, lu juga. Gua juga banyak tentu. Kita bertiga lah banyak banget yang dibukakan yang mungkin kita pun juga nggak tahu gitu kan. Tapi tentunya kita nggak hanya berakhir di sini doang, kita akan terus menggali lebih dalam lagi gitu. Gua pun belum tentu percaya apa yang Alvin katakan, kalian pun juga enggak, akhirnya teman-teman harus cari tahu. Ini menjadi informasi yang harusnya men-trigger kita. Kita ya. Memantik kita untuk bisa penasaran lebih lagi. Karena memang kita nggak akan bisa mengenal dia kalau kita nggak penasaran sama dia. Bener. Gitu. Jangan cari penasaran akan pasangan atau gebetan doang. Kadang-kadang kan gitu. Saling penasaran. Sampai dalam-dalamnya di stalking itu. Tapi Tuhan enggak. Iya. Jadi sebenarnya kita bingung aja mau ngakhirin ini gimana. Jadi ya gitulah teman-teman. Kita lah. Gue punya pertanyaan terakhir deh. Jadi pesan lu atau pesan ini bisa 2 jam lagi pesan ini. Maksudnya makna Natal bagi lu dah. Iya. Ya sekalian pesan buat teman-teman. Iya, pesan buat teman-teman lah. Siapa gua? Iya. Oh iya. Jadi kalau gua memaknai ya, Allah begitu hadir, Allah yang begitu luar biasa hadir di tengah-tengah kita gitu kan, umat manusia ya kan. Allah pun juga ketika dia mencoba hadir menyatakan dirinya, seringkali umatnya menolak dia ya kan. Masa kita mau menolak dia lagi? Yuk, Natal ini mengingatkan kita, yuk Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Allah hadir di dunia, Allah mampu untuk taat dan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita, demi ya keselamatan kita gitu kan. Siapa kan? Kita mau tidak melakukan itu? Iya, masa kita mau menolak dia lagi gitu kan? Kehadiran Allah itu sering kali ditolak, men. Iya kan? Terus sekarang kita sadar Allah telah hadir, Allah telah berkorban buat kita, Allah telah menyelamatkan kita, ya kan? Allah telah bangkit, ya kan? Bagi kita, ya kan? Masa iya sih kita mau menolak dia lagi gitu ya kan? Manusia menolak dia, binatang menolak dia. Iya kan? Domba aja nggak mau makan di palungan ya kan? Betul. Ya kan? Masa kita mau menolak dia lagi gitu kan? Ya intinya sih, ya kalau gue mau bilang sih ya gitu sih. Nikmatilah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek. Di setiap aspek dalam kehidupan kita. Gitu men? Kalau lu liat. Gua ya gitulah. Balik ke yang tadi lah, maksudnya jangan sampai usahakanlah
berjuanglah untuk melahirkan Kristus. Benar. Karena memang lu lihat deh di Matius tuh kisah apa? Silsilah kelahiran Kristus ya kan. Benar. Silsilah kelahiran Yesus nggak gampang, nggak mudah, banyak problematika Iya, ya kan, betul. banyak intrik-intrik yang wah kanan kiri aneh-aneh nggak jelas, tapi akhirnya Kristus lahir tuh. Iya. Dan ketika Kristus lahir tujuannya adalah satu, keselamatan. Benar. Kalau kita mampu melahirkan Kristus ya kan di hidup kita gitu, dengan problematika yang ada juga nih, kita Benar. masing-masing berbeda kan. Iya, benar. Gitu. Dengan segala persoalan yang kita punya hari-hari ini, berjuanglah untuk melahirkan Kristus. Iya, Sebenarnya itu supaya kita punya joy fuel ini, kita Yes, punya bahan bakar sukacita. Iya. Karena cuman itu doang. Ketika gue nginget bahwa Yesus harus lahir, gue punya masalah nih. Wah, hari ini masalah gue apa nih? Tapi gue tahu nih, tujuan dari masalah gue adalah melahirkan Yesus. Iya. Iya. Sampai akhirnya gue suka cerita nih. Yoi. Jadi mau apapun ceritanya, walaupun sedihnya boleh dirasain, Bener. marahnya boleh dirasain, Bener. tapi tetap sukacita bakal hadir ketika kita melahirkan Yesus. Yoi. Iya, benar. Sikat. Gila, udah diisi semua. Nggak bisa. Ya, sebenarnya gue nggak jauh beda antara Alvin sama Caleb gitu, kayak ngomongin soal makna Natal. Ya tadi ya kita belajar bahwa ya kita bisa lihat lah dari Yesus ditolak tadi Alvin bilang gitu kan, dan dia lahir di palungan dan lain gitu kan. Ya kalau dari gue pribadi ya pesan gue sih stop untuk ngeluh lah. Maksudnya ya dengan kelahiran Yesus seharusnya kita nggak ada alasan untuk menyerah akan kehidupan gitu. Maksudnya ya Yesus dengan historinya Yesus dan bagaimana ketika dia menjalani kehidupan. Jadi sebenarnya yang gue maknai atau gue bisa dibilang gue pelajari bahwa sebenarnya masa lalu kita tidak menutup untuk rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Yoi. Jadi itu sih teman-teman, ya tadi Alvin, Caleb dan gue juga udah bilang bahwa ya sebenarnya dengan lahirnya Yesus seharusnya kita setiap hari harusnya sukacita gitu. Dan mungkin teman-teman boleh ceritain makna Nah, Natal buat mereka tuh apa di Yoi. komen ya kan? Komen. Sharing sama-sama. Gitu. benar-benar. Iya. Oke, kalau begitu berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara. Soalnya Terima kasih. jam konsultasinya udah habis. Iya. Kan biasa kan kalau dokter gitu kan, jam benar. konsultasi, ngobatnya udah selesai nih. Obatnya udah Yoi. selesai. Oh, iya, benar-benar. Iya dong, obatnya udah sesuai takaran nih. Dosis sudah pas. Dosis sudah pas. Oke, kalau gitu gua Abraham Caleb undur diri dan Gua Yonatan. Dan saya Alvin Rian undur diri. sampai jumpa. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Yoi. See you guys di konsultasi berikutnya.